Selamat sore, Iya, ibu-ibu. selamat sore, Bu Yang Lis, yang cantik. kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada sore hari ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kita, CSI, Profesor Dr. Endang Caturwati, yang telah memprakarsai bersama-sama panitia untuk sebuah kegiatan dialog virtual untuk seluruh kolega CSI. Puji syukur atas karunia yang diberikan pada kita, maka kita masih diberi nikmat, sehat, rezeki, dan kenyamanan, sehingga kita dapat bertemu untuk bersilaturahmi dalam keluarga CSI yang kita banggakan. Dialog virtual kelima ini dapat terselenggara berkat kerjasama Citra Srikandi Indonesia dengan Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda Universitas Pajajaran Bandung bersama CSI. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu kolega CSI yang saya cintai, tema dari dialog virtual yang kelima kali ini akan mengangkat tentang tari dari berbagai perspektif. Ada 3 narasumber yang dihadirkan yang berasal dari Bandung, Jogja, dan Padang Panjang. Beliau adalah Dr. Lilis Sumiati dari ISPI Bandung, Dr. Randa Setiastuti MSN dari Yogyakarta, ISI Yogyakarta, dan Dr. Rita, Rita, angel banget ya, Dr. Susas Rita Loravianti MSN MA dari Padang Panjang. Baiklah, untuk 3 narasumber ini yang tidak kita ragukan lagi pengetahuan dan pengalamannya di bidangnya, mulai saja kita dengarkan paparannya. Yang pertama, dipersilahkan untuk Dr. Lilis Sumiati dari ISBI Bandung. Dipersilahkan, kita akan sampai pada menggunakan durasi waktu 2 jam. Sekarang dimulai dari jam 3 lebih ya, 3 lebih, 13, nanti akan berakhir 2 jam ke depan, jam 5.13, mungkin yang di Indonesia Timur akan sudah masuk masa buka. Ya. Masing-masing untuk penyaji 20 menit, dan nanti akan mengikuti lihat situasi dan kondisi luas saja. Dipersilahkan Ibu Dr. Sumiati. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lis ya. Atas kesempatan pertamanya, selamat sore Bapak Ibu. Ada Bapaknya tadi ya. Bu Ibu, salam kenal bagi yang baru ketemu. Kalau Mbak Uti sering ya, Mbak Lis sering kita bertemu. Em, Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba eh, mengkaji tarian dari perspektif semiotik. Barangkali ini em, apa ya eh, sebuah pengalaman pertama mungkin bagi saya dengan menggunakan teori semiotik berdasarkan Kierkegaard ya. Jadi mohon nanti masukannya barangkali
kalau ada kekeliruan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen, izin. Apakah sudah nampak, Bapak, Ibu? Sudah, ya. Sudah ya? Iya. Baik, saya mengambil judul untuk kali ini, yaitu membongkar makna tari wayang Yudawiyata Sumedang melalui lensa semiotik Pierre ya. Em, Sebagai latar belakang kenapa saya menulis karya ilmiah ini, pertama bahwa di Priangan itu menyebar atau ada akulturasi dari awalnya dari Jawa, kemudian masuk Cirebon dan akhirnya masuk ke Priangan, yaitu bentuk tari wayang. Nah, eh, aduh maaf ini ada geledek dan sedang azan. Kemudian tiga wilayah yang potensial perkembangan tari wayang itu diantaranya ada di daerah Sumedang, di mana tokohnya itu bernama Raden Ono Lesmana Kartadikusuma. Dia kelahiran Garut, sebenarnya cuma masa masa eh, kecil dan sampai meninggalnya itu di Sumedang, yang berkiprah dalam dunia seni tari itu sejak tahun 1924 sampai meninggalnya di tahun 1987. Nah, karya Ono itu sekaligus mencerminkan sebagai gaya tari wayang Sumedang yang eh, s- disebut juga kalau sekarang itu gaya Kesumedangan gitu ya. Karena memang hanya eh, satu tokoh itu yang konsen pada tari wayang. Kemudian sampai saat ini, alhamdulillah, ini satu-satunya gaya tari wayang Priangan itu yang masih hidup dan proses regenerasi atau pewarisannya masih berlangsung. Sekarang dipegang oleh cucunya, gitu ya, oleh cucunya Pak Ono. Nah, dari secara kuantitas tari wayang yang diciptakan Ono itu ada 10 tarian. Sejak tahun 1996 saya meneliti konsen di tari wayang sampai sekarang dan ditemukan ada dari 10 itu ada 6 yang sudah eh, yang masih bisa disaksikan dan 4 itu sudah dilupakan. Namun sedikit demi sedikit saya mencoba untuk merekonstruksinya. Yang pertama itu di Patikarna sudah direkonstruksi pada tahun 2004 ya waktu saya S2 di ISI Yogyakarta. Kemudian di tahun 2019 saya juga mencoba untuk merekonstruksi tari Yuda Wiyata. Nah, yang pada awalnya diciptakan oleh Ono Lesmana itu sekitar 1957 sampai 1958. Nah, dengan adanya eh, apa upaya untuk merekonstruksi, merevitalisasi tarian ini, eh, saya terdorong untuk selain merekonstruksi juga untuk menuliskannya begitu ya. Dan alhamdulillah untuk apa ya penerapannya, implementasinya sudah juga disampaikan pada habitatnya melalui PKM dan juga melalui penelitian. Nah, em, karya ilmiah dengan pendekatan semiotik ini ya terdorong awalnya dari ada pendapat bahwa tarian itu selain menarik juga menyampaikan lambang-lambang gitu ya karena dalam tarian itu memiliki lambang-lambang komunikasi yang kompleks gitu. Sehingga akhirnya saya coba untuk mendekatinya dengan semiotik types of codes yang terdiri dari tiga aspek, yaitu logical code, social code, dan aesthetic code. Apa itu logical codes?
yaitu merujuk pada aturan atau struktur yang digunakan untuk mengatur pemahaman dan penyampaian pesan secara logis atau rasional. Kemudian yang kedua, social codes atau kode sosial, merujuk pada aturan-aturan yang mengatur interaksi dan perilaku antara individu dan kelompok dalam masyarakat, mencakup norma, nilai, bahasa tubuh atau simbol-simbol secara subkultur ya, identitas budaya. Kemudian aesthetic codes atau kode estetika merujuk pada aturan-aturan prinsip yang digunakan untuk menghasilkan atau mengapresiasi keindahan dalam seni ya. Dan ini ada sehingga menghasilkan makna yang dihasilkan bersifat individual begitu. Nah, teori ini saya coba gali dari tari Yuda Wiyata ini. Yang pertama, logical codes, yaitu bahwa di setiap gerakan atau langkah dalam tarian ini memiliki makna atau tujuan tertentu, dan urutan gerakan tersebut mengikuti logika atau pola yang khas. Ya, ya di antaranya ini hanya beberapa saja yang saya ungkap di sini karena mungkin nanti waktu juga terbatas. Yang pertama misalkan ada salik sembahan. Ya. Salik sembahan itu ketika dilogikakan itu merupakan diinterpretasikan sebagai salam hormat kepada penonton atau bahkan bisa dalam koridor sedang berdoa gitu ya supaya ini pertunjukannya lancar. Kemudian dalam ngalaga itu adalah tarian yang belum menunjukkan perang begitu ya. Jadi seperti kalau di Sunda itu ada adeg-adeg gitu ya, ada apa Cangkung Elo dan lain-lainnya itu menunjukkan persiapan sebelum perang. Dan kemudian lanjut kepada gerak selanjutnya yaitu ada perang Cabokan. Nah, ini adalah melogikakan bahwa Yuda Wiyata ini sedang menggambarkan latihan perang yang tanpa properti, yang menggunakan tangan saja. Kemudian di akhir ada perang gada yang latihan perangnya menggunakan properti gada. Itu yang bisa dilogikakan. Di salah satunya, salah empatnya mungkin masih banyak lagi yang harus dijelaskan gitu ya. Nah, sedangkan social codes itu bahwa tadi sudah disampaikan bahwa tari wayang di Priangan itu yang potensial pertumbuhan dan perkembangannya ada di 3 wilayah, Sumedang, Garut, dan Bandung. Nah, ini membentuk identitas budaya ya. Seperti Sumedang itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lainnya, yaitu Garut dan Bandung. Dan di sini memiliki nilai, norma, dan tradisi yang tercermin dalam pertunjukannya. Nah, tari wayang Sumedang yang tadi juga sudah disampaikan, yaitu diantaranya ada tari Yuda Wiyata, ini membentuk identitas budaya atau status sosial. Karena di dalam tarian ini, pertama, ada dalam satu tarian itu memiliki gabungan antara 2 karakter tari, yaitu Satria Ladak halus dan kasar, atau sering juga di Sumedang itu gagah ya atau menggawa. Nah, ini menjadi ciri khas tarian ini ketika dibandingkan dengan tari wayang lainnya yang gaya Sumedang. Karena memang Pak Ono juga perlu saya sampaikan, selain membuat tari wayang juga dia membuat tari kursus juga yang embrionya diambil dari Tayuban. Kemudian membuat juga yang rumpun topeng ya. Nah, untuk tari Yuda Wiyata ini Pak Ono mengambil dari pola kursus ya, di mana tarian pertama itu karakternya Satria Ladak, kemudian dilanjutkan dengan yang gagah gitu ya pada waktu perang gadanya. Nah, kemudian penanda yang dimaknai sebagai suatu peralihan karakter yang tadi ada 2 karakter itu ada pada gerak Skartiba.
Nah, sedangkan busana, aduh, maaf ini agak takut geledeknya gede-gede. Kemudian ini warna merah secara umum banyak artinya gitu ya. Tetapi di dalam tarian ini lebih eh, lebih cocok atau diinterpretasikan pada bentuk keberanian karena bentuk tari wayangnya itu adalah perang ya. Nah, itu yang ketiga adalah kode estetika. Otomatis kalau estetika dalam tari itu tidak lepas dari bentuk tari dan isi tarinya begitu ya. Di mana bentuk tari itu ada koreografi. Tadi sudah disampaikan ada 3 bagian yang halaga, perang cabokan dan perang gada. Nah, ini koreografi itu akan berkorelasi dengan isi tarinya, yaitu judul ya, judul tarian Yuda Wiyata. Di mana Yuda itu berarti perang atau bertempur dan Wiyata yang berarti eh, berlatih gitu ya. Kemudian iringan, nah ini ciri khasnya lagi bahwa estetika dalam iringan tari Yuda Wiyata khususnya dan tari wayang Sumedang umumnya itu ada perbedaan dengan pola menabuh kendangnya dibanding dengan Garut dan Bandung. Nah, di Sumedang itu eh, terpengaruh dari pola menabuh pencak ya, yaitu kendangnya eh, mungkin ada yang karawitan ya, tidak menggunakan teknik tengkep. Kemudian pola iramanya karena tidak ditengkep, berarti iramanya itu terkesan cepat dan terburu-buru gitu, sehingga cindaknya itu eh, kalau yang apa ya, yang kurang rasanya ini kuat gitu ya. Jadi seakan-akan tidak ada cindak gitu ya. Dan di rias busananya ini mengacu pada wayang golek ya. Itu dan disesuaikan dengan karakter yang satria ladak tadi, yaitu menggunakan alis masekon, cedok, kumis, siripit, dan godek becut. Tadi busananya warna merah yang berarti keberanian, berkaitan dengan gambaran yaitu 2 ksatria yang sedang perang yang temanya tentang kewaspadaan. Nah, di dalam busana tari wayang Sumedang itu tidak hanya di dalam tari Yuda Wiyata ini, tetapi semua tari wayang Sumedang itu ornamen baju di bagian dadanya itu bentuknya bunga teratai. Nah, bunga teratai ini ada kaitannya juga dengan eh, apa ya, diinterpretasi dengan kekuatan ya, kekuatan. Artinya secara real bahwa tari wayang Sumedang itu memiliki kekuatan dari sisi pewarisannya begitu ya. Sehingga sejak tahun 1924 sampai sekarang itu lebih dari 90 tahun ya. Jadi alhamdulillah ini masih bisa bertahan dengan baik. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Atur nuhun atas kesempatannya dan dimohonkan untuk ada masukan-masukan perbaikan nanti karya ilmiahnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Lilis. Sama-sama. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya, untuk pemaparan yang kedua, dipersilahkan kepada Ibu Dr. Randa Setiastuti, MSN, ya, untuk mempersiapkan. Oke. Lanjut. Loh. Ya, selamat sore ibu-ibu yang cantik-cantik dari Sri Kandi yang selalu menawan semuanya. Dari sini semuanya menawan, nggak ada yang nggak menawan. Tentunya saya sangat
berterima kasih sekali diberi kesempatan dalam acara apa sih ini judulnya eksperimen apa tadi. Jadi tentu ini membangun sebuah relasi yang bagus dan sebuah apa dialektika yang tentunya menjadi kekuatan para perempuan untuk bisa mengekspresikan apa yang terjadi di dalam dunia dunia kita. Ya, tentunya saya tidak banyak bertutur kata, banyak banyak apa ya bercandaan gitu ya, mungkin saya mungkin terlalu banyak bercanda di sini. Jadi begini, saya ingin memaparkan tentang sebuah kita ngobrol tentang sebuah eksperimentasi. Jadi judul saya itu eksperimentasi tentang sebuah karya yang berhubungan dengan heritage. Jadi tentunya waktu itu sebuah pengalaman pribadi yang dalam penggarapannya atau dalam proses penggarapannya banyak sekali dinamika dan aturan tata aturan yang memang perlu apa ya istilahnya apa ya perlu hal-hal yang penuh kesabaran juga negosiasi. Jadi seorang koreografer atau seorang apa namanya pencipta itu memang butuh konsentrasi untuk selalu menegosiasi, harus mengamati lingkungan, riset, dan berbagai tata cara laku ada di kultur di tempat tersebut. Oke, kita mulai lagi. Mohon izin, saya akan share screen dan tentunya ini agak sedikit mungkin ketebalan ya. Coba. Oke, jadi bisa dipahami atau bisa dilihat? Belum keluar, Tante. Belum Ibu, keluar, Bu Uti. aduh, masuk. Gimana? Belum keluar. Sudah keluar? Belum, Belum keluar? belum. Nah, oke, oke. Bentar. Oke, Ya, sudah? ya, bisa. Sudah bisa? Man, ya. Oke, oke. Ya, jadi sebetulnya ini sebuah pengalaman ketika saya membuat eksperimentasi pada ruang heritage. Jadi sebuah penjelajahan ketubuhan tematik. Jadi ini contoh kasusnya ruangnya ada pada situs Warung Boto dalam karya saya yang berjudul Mahasyahdu Titilaku. Dan tentunya ini banyak kesyahduan yang muncul di situ dan beberapa yang menjadi topik dalam hal ini adalah bagaimana relasi tubuh dan ruang tersebut. Oke, sebentar. Sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa eksperimen ini ada di sebuah pesanggerangan di daerah Jowinangun dan ini kita coba untuk pementasannya pada jam 16 hingga jam 17 hanya 1 jam karena tempatnya adalah tempat yang tidak semestinya dianggap tidak semestinya bukan tempat umum. Lalu cuaca saat itu adalah cuaca terang dan hujan. Jadi ini kita mencoba bereksperimen menari di kehujanan. Jadi seperti apa tingkat eksperimen ini bisa berlangsung. Lalu ruang pentas itu ada di sebuah ada kamarnya berbiku-biku. Jadi ada beberapa kamar yang memang muncul di situ. Ada di lantai bawah, ada plaza, lalu kemudian ada ruang pasir. Dan di atas ini juga ada ruang yang apa untuk pementasan. Jadi lalu kemudian pada posisi penonton itu ada pada ruang yang ada di sebelah. Sebentar ini saya tunjukkan ya, coba ya, semoga bisa. Nah ini, ya. Jadi penonton ada di sisi atas dan ini memakai apa namanya raincoat apa ya raincoat jadi raincoat untuk menahan hawa hawa atau kehujanan dan karya tetap berlangsung. Jadi seperti itu kira-kira tempat ruangnya. Lalu berikutnya adalah
posisi penonton dan tidak memakai tenda waktu itu. Memang tidak diperbolehkan memakai tenda. Jadi ruangan itu bebas untuk bisa apa namanya menonton dengan bebas, tapi dengan catatan duduk di plaza tersebut. Sedang posisi pemusik ada di sebelah pojok dan memakai tenda berikut dengan equipmentnya. Di sini saya melibatkan masyarakat awam yang menjalin hubungannya tentu dengan banyak sekali negosiasi juga tentunya perizinan dan sebagainya tentu akan menjadi sesuatu yang unik di situ. Sedangkan tema yang saya ambil adalah ekspresi tubuh menjalin berbagai kondisi dari berbagai sudut ruang. Jadi seperti itu. Berikutnya bicara situs, sebenarnya ingin bicara banyak sebenarnya tentang situs Warung Boto, tetapi situs Warung Boto ini tidak terkenal sebetulnya di Jogja, tidak begitu terkenal. Dan saya mencoba untuk mengenalkan bahwa ruang itu adalah ruang yang memang hadir pada zaman HB ke-2. Jadi ini sangat sangat tentunya perlu ada beberapa rentetan sejarah bahwa ruangan tersebut adalah ruang yang sebagai site leisure milik kerajaan. Jadi ruang itu sangat menarik dulu ya. Sepertinya ada ruangan taman, ada kolam, lalu ada tempat gladi. Jadi yang di tempat itu adalah gladi pada masa itu. Dan ruangan ini sangat private ya. Jadi ini sangat spesifik dan private. Nah, untuk saat ini ruang ini sebagai ruang laser site itu adalah tempat untuk bagaimana para pengunjung di situ adalah mendapatkan angle foto yang bagus untuk Instagram mereka atau sosial media, lalu kemudian untuk prewedding, lalu pentas kecil-kecilan untuk video klip, lalu kesenian-kesenian dalam hubungannya dalam bentuk yang sakral. Nah, saya di sini mencoba untuk bagaimana koreografi yang berhubungan dengan heritage ini mempunyai makna di dalam pesan estetik. Lalu kemudian bagaimana pemanfaat ruang dalam ruang itu secara tematik kaitannya dengan kondisional. Jadi kondisinya waktu itu memang masih baru diresmikan gitu ya. Dan saya pertama kali memakai dan saya dipercayai untuk membuat sesuatu yang tentunya agak sedikit berbeda karena saya tidak mengkaitkan program ini dengan bentuk atau dengan ruangan itu atau dengan heritage tersebut. Jadi temanya saya lebih bebas membicarakan tentang tubuh dan tentunya topik ini saya anggap tidak linier dan ini sebagai wacana segar, tapi tidak juga ngawur dalam cara memanfaatkan ruang tersebut. Jadi tentunya saya memakai beberapa struktur dengan struktur-struktur yang dalam pementasannya saya memakai struktur dramatik segmented. Segmented di dalam dramaturgi untuk tari ya, ini untuk tari itu ada beberapa. Kalau biasanya di tempat kita Indonesia itu kebanyakan banyak memakai struktur dramatik klasik yang istilahnya begitu. Klasik itu adalah awal, tengah, akhir. Jadi itu selalu ada dan selalu orientasinya adalah banyak cerita. Ada cerita di situ. Dan tentunya memakai ada simbol-simbol di situ. Untuk kali ini saya mencoba memakai struktur dramatic segmented. Jadi dramatic segmented itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan part per part. Jadi antara part satu dengan part berikutnya atau segmen satu dengan segmen berikutnya tidak ada hubungannya, tetapi itu menjadi sebuah pertunjukan yang menawarkan sesuatu dengan bungkus tubuh gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi di dalam segmented memang agak sedikit berbeda. Jadi saya bisa memasukkan beberapa tema-tema yang tentunya membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu saya. Masa lalu saya yang berhubungan dengan masyarakat di sebuah ruang juga sama dengan di tempat ini, tetapi agak berbeda. Itu ada di Taman Sari. Jadi ini adalah mini Taman Sari. Jadi seperti itu.
Berikutnya saya mencoba untuk apa? Bentar, ini pemain. Oke, ya oke. Jadi seperti itu, sesuatu yang kemarin itu saya coba untuk membicarakan seperti itu. Lalu kemudian orientasi koreografi pada ruang heritage itu biasanya ada pesan estetik. Tentunya seperti itu ya. Pemanfaatan ruang secara tematik kaitannya dengan kondisional, lalu topiknya tidak linear, dan itu tentunya tidak ngawur. Kenapa saya bilang tidak ngawur? Karena saya harus berhubungan dengan sesuatu yang baik itu ruang, lalu juga bagaimana suasana, lalu juga bagaimana membicarakan relasi antar apa ya namanya tema yang berhubungan dengan tubuh. Oke, berikutnya. Oke, di situ memang saya mencoba untuk bereksperimen dengan ruang pentas itu. Tentunya saya harus banyak sekali mendapat aturan. Tentunya aturannya sesuai dengan ruang tersebut. Misalnya harus keamanan, tidak boleh melebihi kapasitasnya, tidak boleh melebihi 200 orang. Lalu ruang zonasi pertunjukan tersebut juga dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dengan tata aturan, tidak boleh membuat sesuatu yang menjadi apa rontok begitu. Lalu juga penontonnya juga harus ada tata tertib yang harus diatur. Lalu kemudian bagaimana di audio itu harus sekian desibel, tidak boleh melebihi kapasitas yang sekian desibel. Lalu kapasitas penonton dalam pertunjukan juga perlu izin, misalnya tempat duduk tidak harus menghadap, itu harus menghadap kemana, tidak boleh memakai tenda, dan banyak sekali aturan yang tentunya sangat sangat membuat saya agak sedikit mengelus dada dan harus bersabar gitu. Kemudian perizinan dalam struktur organisasi dan masyarakat pendukungnya. Jadi memang ada dua, yang satu perizinan secara organisasi, juga masyarakat perlu diajak untuk berdiskusi untuk bagaimana ini dipakai, diperbolehkan. Izin itu semata-mata tidak hanya pada lingkungan pemerintah. Lalu kemudian yang terakhir ada selamatan. Itu penting ternyata, karena selamatan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan semesta, karena saya juga harus izin dengan hal-hal yang tidak terlihat dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan tertentu dan butuh sesuatu yang jaminan untuk semua, ya baik penyaji, penonton juga sekitar itu mendapatkan ketenangan juga kenyamanan. Lalu berikut adalah ini struktur dalam dramatiknya adalah segmen 1 adalah penjual sate yang disunggi itu, interaksi dengan penonton itu sebagai tubuh ekspresi dalam etos kerja. Lalu kemudian segmen 2 ekspresi tubuh dalam kenyamanan. Lalu kemudian segmen 3 adalah tubuh dan ruang interaksi dalam konteks permainan maskulin. Jadi memang saya menghadirkan para laki-laki ini yang tentunya anak laki-laki ini sukanya main-main dan sukanya punya imajinasi yang berbeda dengan perempuan. Lalu segmen keempat adalah perempuan dalam bentuk beban fisik, yaitu menghadirkan perempuan yang sedang hamil dengan segala daya upaya, dengan ekspresi yang sangat membutuhkan kesabaran, atau juga bagaimana dia menentukan sikapnya dalam sebuah pertunjukan. Lalu segmen 5 adalah menapak pada tubuh yang mandiri. Jadi masing-masing menentukan bagaimana sebuah keberadaan antara relasi antara perempuan dan laki-laki. Juga berikutnya ada beberapa setting yang muncul di situ, ada kurungan ayam. Dan memang topik kali ini saya memakai properti yang hidup, yaitu ada anak ayam kecil-kecil itu, karena warnanya juga menarik. Waktu itu belum kampanye, tetapi saya sudah memakai warna-warni, dan saya ingin membuat suasana bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh anak-anak ayam itu yang sangat eksotis dan sangat mendayu dan sangat syahdu. Lalu berikutnya juga ada ayam besar, lalu juga ayam berikutnya. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat menjadi keunikan di dalam sebuah karya ini.
Itu dan ini saya tunjukkan beberapa saja ya. Ini yang tadi saya bilang ini adalah hamil, lalu ini ibu-ibu yang jualan sate. Jualan sate ini kenapa? Karena perempuan Madura, saya langsung menunjuk ya, perempuan saya kebetulan dari Madura. Perempuan Madura ini sangat, saya anggap orang yang sangat survival dan dia sangat ingin menjadikan bahwa kegiatannya ini tidak apa tidak apa ya terlalu manis gitu ya, tetapi dia sangat struggle di dalam sebuah kegiatan dalam mendapatkan sesuap nasi atau bagaimana dia mengisi hidupnya. Saya kira itu dari saya. Tentunya ini banyak kekurangan karena ini sebuah eksperimen. Nanti suatu saat kebetulan ini eksperimen saya yang ketiga dan kemudian akan disusul lagi eksperimen berikutnya. Dan saya mohon masukan dari beberapa para seniorita dan para Srikandi yang cantik-cantik untuk punya sesuatu memberikan feedback kepada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Setiastuti, luar biasa paparannya, pengalamannya di dalam bereksperimen. Baik ibu-ibu, Citra Srikandi Indonesia yang membanggakan. Kita tahan dulu pertanyaan atau tanggapan pada pemateri 1 dan 2. Kita beralih kepada pemateri yang ketiga, Dr. Susas Rita Lorafianti. Dipersilahkan yang akan memaparkan tentang tari dengan konsep koreografi vernakular. Dipersilahkan, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu yang cantik-cantik. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan lancar sampai selesai. Baik, Ibu, saya kebetulan dipercaya untuk memberikan sedikit cerita ya tentang proses koreografi juga. Mungkin tidak berbeda dengan Mbak Uti, sebab kami itu se-BP ya Bu ya. Jadi waktu kuliah S2-nya di ISI Jogja, saya sama dengan Mbak Uti dan sama-sama mengambil minat penciptaan. Nah, jadi tentunya hari ini saya juga akan bercerita tentang bagaimana sebuah konsep koreografi itu dengan menggunakan beberapa istilah yang memang dipakai oleh seniman arsitektur. Ya, karena saya pikir dalam proses penciptaan itu hampir sama ya Bu ya, semua proses penciptaan itu hanya medianya saja yang berbeda. Ya, dan ternyata pekerjaan menciptakan tari ini saya melihat ada pekerjaan dari teman-teman arsitektur di bidang desain yang juga risetnya, cara melihat objeknya hampir sama dengan apa yang saya kerjakan ketika saya menciptakan sebuah karya tari gitu. Baik, saya langsung saja mungkin share dulu sedikit apanya. Nah ini PowerPoint-nya. Baik ibu-ibu, karena peminatan saya itu di penciptaan, saya akan mencoba bercerita sedikit dari pengalaman saya selama beberapa tahun belakang. Saya sudah mulai mencoba dan bereksperimen juga tentang menciptakan sebuah koreografi dengan konsep vernakular tersebut. Istilah vernakular itu saya coba ambil dari istilah desain arsitektur ketika mereka merancang sebuah bangunan. Di situ riset yang mereka lakukan dalam budaya-budaya lokal, ya, di mana ketika sebuah rumah yang berada di pinggir pantai, dia tentunya akan mempelajari
nilai-nilai dari sebuah rumah tersebut. Kemudian bagaimana ukuran kedalaman dari tonggaknya, bagaimana ukuran ketinggian dari tanah terhadap rumah itu. Jadi semua elemen, semua nilai-nilai lokal yang terkandung di dalam unsur-unsur yang menjadi basis mereka untuk merancang sebuah karya itu juga sama seperti yang apa saya lakukan. Kemudian konsep ini juga merujuk kepada cara-cara tradisional atau cara-cara lokal ketika saya menciptakan karya tari itu. Jadi tidak membawa budaya yang berbeda dari di mana saya mengambil itu sebagai objek. Jadi betul-betul nilai-nilai lokal itu yang menjadi konsep rancangan saya. Kemudian hal ini juga tentunya akan mencerminkan dari nilai-nilai identitas budaya tersebut dan juga nilai-nilai lokal serta kondisi dari lingkungan di mana objek itu saya ambil. Dan nantinya konsep ini juga akan saya jadikan dan saya akan ciptakan juga karya itu di tempat itu sendiri. Sehingga ini juga akan memberikan refleksi kembali oleh masyarakatnya terhadap nilai-nilai budaya itu, juga memberikan nilai-nilai pengetahuan kepada masyarakat setempat atas sejarah mereka, atas makna-makna yang ada dalam budaya mereka. Nah, sehingga ini menjadi sebuah upaya dalam menciptakan sebuah karya yang memberikan keberlanjutan terhadap identitas budaya itu. Selain kita juga bisa berekspresi melalui kreativitas, kemudian bisa berekspresi terhadap nilai-nilai baru tanpa menghilangkan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian tentang konsep koreografi vernakular ini, saya juga bentar Bapak Ibu. Nah, tentang konsep koreografi vernakular ini juga merupakan ekspresi dari budaya lokal yang langsung akan membentuk dari struktur tari itu. Ya, di mana saya sudah mencobakan dua karya yang berangkat dari konsep perempuan Minangkabau dengan melahirkan karya itu di ruang-ruang publik yang biasa dipakai oleh perempuan Minangkabau, seperti Ibu Tuti tadi juga, Ibu Setia Tuti juga mencoba untuk menyajikan karyanya di ruang-ruang yang memang fungsinya dulunya memiliki sejarah sendiri gitu. Nah, namun di sisi lain saya melihat ruang itu sebagai tempat aktivitas bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga saya mencoba menggali aktivitas-aktivitas itu, kemudian saya sajikan di tempatnya sendiri. Nah, inilah yang nilai-nilai lokalnya tetap kita pertahankan, kemudian basisnya juga kita munculkan dari proses-proses keseharian mereka di dalam ruang publik tersebut. Dan ini juga secara gerak tentunya musik dan segala macam yang kita pergunakan dalam sebuah pertunjukan karya ini juga berbasiskan dari budaya lokal setempat yang dimana nilai-nilai tradisinya ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ada dua percobaan yang sudah saya lakukan di Sumatera Barat khususnya. Satunya dengan berlatarkan suku Minangkabau, satunya lagi saya coba dari suku di luar Minangkabau tersebut, karena Sumatera Barat ada suku pedalaman yang juga memiliki ciri khas sendiri, kemudian mereka juga memiliki budaya mereka sendiri yang dengan style dan gaya kehidupan komunitas mereka juga sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di Minangkabau, tapi mereka dalam sebuah wilayah provinsi yang sama di Sumatera Barat. Jadi di sisi lain saya juga mencoba untuk melihat bagaimana konsep koreografi vernakular ini bisa saya praktikkan di luar Minangkabau dan di luar suku Minangkabau, dan melihat kepada sebuah suku yang ada di Sumatera Barat itu, yaitu di Mentawai. Jadi di sini tentunya secara struktur, secara gagasan, secara riset yang saya lakukan ketika mengangkat nilai-nilai lokal itu memang tidak jauh berbeda dengan apa yang saya kerjakan ketika berada dalam suku Minangkabau, ketika saya cobakan di suku Mentawai. Namun
tentunya ketika melihat ruang yang mereka pergunakan, alam dan lingkungan mereka, ini juga menentukan bagaimana kita bisa menyiapkan struktur koreografi itu sesuai dengan kehidupan mereka sendiri, kemudian nilai-nilai apa yang akan kita sajikan di dalam karya itu, tetap kita melihat kepada keseharian mereka, kemudian budaya mereka, kepercayaan mereka, dan gaya hidup yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, dan ini juga apa yang dilakukan kalau perempuan Minang itu dalam ruang sosialnya di rumah gadang itu lebih banyak kepada interaksi sosial antara manusia juga dengan lingkungannya, kemudian manusia dengan alamnya, kemudian lebih kepada ruang yang ada di rumah gadang itu sendiri. Nah, namun beda dengan Mentawai, selain kepada ruang mereka sendiri, tapi mereka lebih banyak berhubungan dengan alamnya karena faktor kepercayaan yang mereka miliki, dan kita juga bisa bagaimana melihat hubungan itu ketika kita menyajikannya di dalam sebuah karya yang akan kita ciptakan. Sehingga menurut saya apa yang dikerjakan dengan pendekatan koreografi vernakular ini akan nyata bentuknya bagaimana kita melihat siklus perkembangan dan keberlanjutan dari kebudayaan itu melalui sebuah proses penciptaan. Jadi konsep koreografi vernakular ini seringkali mempromosikan sebenarnya dari keberlanjutan lingkungan karena menggunakan sumber daya lokal yang tersedia dan memanfaatkan desain-desain yang sesuai dengan kondisi alam setempat. Kemudian juga struktur gerak yang sangat alamiah dan teknik tradisional dapat mengurangi dampak lingkungan yang negatif dan pengaruh dari luar. Jadi kita tidak akan muncul di situ pengaruh luar dalam konsep itu ketika kita menggunakan konsep vernakular ini menjadi sebuah basis metode penciptaan karya. Kemudian penyebaran gaya modern dan struktur yang seragam, tentunya ini sangat mengancam terhadap keberagaman budaya dan kearifan lokal. Makanya konsep inilah saya coba untuk bisa mempertahankan dan untuk bisa memberikan keberlanjutan meskipun kita menciptakan sebuah karya baru, namun tidak akan menghilangkan nilai-nilai lokal yang ada pada masyarakat itu sendiri. Kemudian inovasi dalam tradisi itu tentunya konsep vernakular ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi inovasi dalam penciptaan karya tari. Mungkin tidak hanya di Sumatera Barat saja yang sudah saya coba lakukan di suku Minangkabau maupun di suku Mentawai. Namun bagaimana metode ini juga bisa dipakai di tempat lain ketika kita menggarap atau menciptakan sebuah karya yang berangkat dari lokal masyarakat itu sendiri. Kemudian dengan memadukan elemen-elemen tradisional, meskipun dengan teknologi modern, tentunya ini juga akan dapat menciptakan sebuah solusi yang cerdas dan berkelanjutan untuk pelestarian kebudayaan. Nah, kemudian tentunya saya berharap konsep vernakular ini memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan identitas budaya, kemudian mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan mendorong inovasi dalam ciptaan tari. Dengan memahami dan menghargai warisan budaya lokal, kita tentu dapat menciptakan lingkungan yang beragam dan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat tradisi. Dan tentu ini saya pikir sangat mendukung untuk pemajuan kebudayaan sebagaimana yang dicanangkan oleh Menteri Kebudayaan kita, Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya berpikir metode ini bisa kita coba saya promosikan mungkin di lingkungan saya. Dan memang mahasiswa S2 di Sipadang Panjang itu juga sudah saya coba arahkan ke sana. Mereka kembali ke habitat mereka untuk bisa menggali potensi-potensi itu. Kemudian nanti bagaimana potensi itu diberikan inovasi atau dalam bentuk revitalisasi atau rekonstruksi atau ekspresi personal mereka sendiri, tapi di dalam kultur budaya mereka sehingga sedikit ketergerusan itu bisa terjadi di dalam pelestarian dalam karya mereka, dan mereka tetap akan dikungkung oleh nilai-nilai dan juga akan tetap diikat oleh makna dan simbol serta nilai yang ada dalam budaya mereka. Nah, kemudian saya pikir itu saja Bapak Ibu, dan ini salah satu contoh
ibu-ibu ya, salah satu apa ya, riset yang saya lakukan di Mentawai, bagaimana saya bisa menafsirkan ruang sosial mereka ini, kemudian ritual mereka ini ke dalam sebuah koreografi baru tanpa menghilangkan dari nilai-nilai itu ke dalam sebuah koreografi, dan nanti juga akan ditonton oleh mereka kembali apa yang sudah kita ciptakan. Nah, dan ini juga merangsang minat sebenarnya bagi generasi muda mereka untuk bisa terus melestarikan kebudayaan. Ini sebuah rumah di Mentawai. Ini adalah ritual yang mereka lakukan untuk apa ya, pesta kampung dalam acara pesta peringatan pesta desa, ulang tahun desa. Jadi sebelum mereka melakukan ulang tahun desa atau kegiatan-kegiatan di daerah itu, mereka melakukan ritual dahulu untuk menghormati para nenek moyang mereka, untuk memberikan kelancaran pada apa yang mereka ingin lakukan. Oke. Oke. Dan beberapa karya yang sudah saya coba kembangkan dari konsep ini sudah ada di YouTube. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di situ. Ada beberapa karya. Ibu bisa lihat ya. Nah, mungkin itu saja Bu. Mungkin waktunya sudah habis. Saya pikir cukup sampai di sini dulu, tapi beberapa pengembangan yang sudah dilakukan itu ada di YouTube, yang beberapa karya yang memang berangkat dari konsep koreografi vernakular ini yang sudah coba saya saya upload di sana, karena kewajiban dosen itu harus mengupload karyanya di YouTube ya, untuk bisa mendukung Sinta kita. Jadi itu ada di sana. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu bisa melihat, silakan gitu. Terima kasih Bu Lis, terima kasih ibu-ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lora, luar biasa pengembaraannya dalam mengangkat, memelihara tradisi budaya kita, ya. Baik ibu-ibu dan seluruh kolega CSI yang bergabung di sini, kita akan langsung untuk mengulik dari paparan 3 pemateri hari ini, ya. Bagaimana tadi sudah diceritakan pengetahuan dan pengalamannya di bidangnya masing-masing yang sangat luar biasa. Dan nampaknya dialog virtual yang kelima yang mengambil topik tari dari berbagai perspektif ini saling terkait satu dengan yang lain. Ya, bagaimana Ibu Dr. Lilis untuk melihat, membedah, memaparkan bahwa tari itu mempunyai makna dan pesan. Ya, kebetulan tadi contohnya adalah tari tradisi yang berupa wayang, ya, wayang Buddha Wiyata. Dan yang kedua, Dr. Lora juga berbicara tentang tari yang diangkat dari potensi dan nilai-nilai lokal tradisi. Kemudian Ibu Setiastuti sudah mengaplikasikan dengan eksperimennya di situs Warung Boto, yang tentu saja sajiannya dalam bentuk-bentuk yang mengangkat kearifan lokal tradisinya. Baik, silahkan
semua yang bergabung di sini untuk mungkin akan menanyakan lebih jauh pengalaman-pengalaman mereka. Beliau-beliau ini yang luar biasa. Dipersilahkan. Ya, Bu Lis, ini yang lainnya belum ada yang tanya ya. Ah, Kedengaran suara saya? oh ya, terima kasih Prof. Endang, kedengaran. Oke. Ya, terima kasih Bu Lis. Ini Pangling nih lihat Bu Lis apanya gitu, tambah cantik aja nih. Amin, amin Prof. Ternyata yang tadinya si putih sekarang jadi si coklat. Tambah cantik. Amin. Ya, selamat ya tadi Bu Lilis, Bu Uti. Saya di sini setia studi ke Sobo kok Bu Uti. Terus kemudian dengan Bu Laura ya. Ini semuanya sangat luar biasa. Tapi tadi sayang ya yang Bu Lilis saya tuh masih keluar masuk karena masih di kelas jadi nggak begitu apa ya menangkapnya dua ini Bu Lilis punten ya. Jadi tadi tapi alhamdulillah ya ketiga-tiganya tadi mengangkat mengenai bagaimana nilai-nilai kearifan lokal kita yang mempunyai keunikan ya, keunikan. Nah, terutama tadi proses kreatif dari kedua ini koreografer ya terinspirasi hanya dari ini tek tukang sate Madura. Kemudian juga Ibu Susas masuk langsung ya ke suku Mentawai. Nah, ini suku Mentawai ini nggak semua, terutama perempuan ini mau seblusuan, istilahnya blusuan ya, ke suku-suku di pedalaman. Dan memang ketika kita melihat bagaimana sih evolusi perkembangan tari di Indonesia, memang awalnya kan dari zaman purba, termasuk suku Mentawai. Kalau di Sumatera kan Mentawai dan Nias ya. Nias, kemudian kalau di Kalimantan juga masih kelihatan di pedalaman itu Dayak dan lain-lain, kemudian Irian dan lain-lain gitu. Itu unik-unik sekali ya. Dan ketika dari masa purba, zaman purba masih terdapat suku-suku yang tidak mau sama sekali terpengaruh dari budaya luar, itu merupakan konservasi juga bagi kebudayaan di Indonesia. Mungkin kalau kita tidak terpengaruh oleh, kita kan terpengaruhnya kalau menurut evolusi kan eh, sampai sekarang orang masih terinspirasi dari gerak tari yang ada di suku-suku pedalaman. Kemudian zaman kolonialis tidak terlalu ya, karena mereka kan tidak membaur, tidak seperti zaman Hindu Buddha itu kan terinspirasi sekali, apalagi sudah masuk istana. Kemudian zamannya China dan terakhir Islam. Di Minang kan sangat kuat pengaruh Cinanya dan Islamnya itu sampai sekarang ya. Nah, nah ini yang suku purba ini tadi eh Mentawai kan biasanya tari-tariannya itu selalu terkait dengan upacara-upacara ya Ya. kematian, yang sakit, minta turun hujan, kemudian juga pesta-pesta kecil ya. Nah, Nah, ini sampai sekarang tadi kalau Bu Laura mengatakan bahwa semua koreografer prosesnya itu tidak jauh berbeda juga dengan proses-proses yang lainnya, arsitektur, seni rupa gitu, hanya medianya yang berbeda. Ya betul bahwa kita media kita kan gerak, ruang dan waktu itu jelas gitu ya. Bergerak meruang tapi bergerak meruang proses hilang ya kalau seni pertunjukan kan gitu beda dengan seni rupa ketika dia